Episode 196-200. Orang kuat binasa. Pisau itu menyapu kekuatan telapak tangan, menghancurkan kekuatan kaki, menghancurkan seorang prajurit, dan membelah seseorang menjadi dua dengan sisa kekuatan pedangnya, menyapu, seperti petir, membelah gunung, dan menyapu ke arah tiga orang kuat yang menyerang dari depan. Lu Chen berteriak keras, menyapu dengan pisau di tangan kanannya, dan menunjuk ke arah Yin Ren dengan tangan kirinya. Bagus sekali. 6 pembangkit tenaga listrik yang tersisa terkejut dan ketakutan, dan setelah berdiskusi singkat, untuk bertahan hidup, mereka tidak lagi bergeming. Semuanya, lakukan yang terbaik, jika tidak, semakin sering kita bertarung, semakin sedikit orang yang akan diserang, dipukuli, dan kita akan mati pada akhirnya. Biarkan dan tanda pagar 39, jangan bersikap defensif secara pasif, kita harus agresif agar mendapat peluang. Kekuatan tempurnya tidak sesuai dengan wilayahnya, dan kita dalam masalah. Dia baru berada di alam transformasi roh tingkat 6, dan setelah begitu banyak pisau, dia masih bisa melanjutkan. Mengapa energi aslinya begitu kental? Namun, setelah memotong satu, Lu Chen dan pisau besar tanda pagar 39, tersapu lagi, seorang pria kuat gagal melawan, tersapu pedang, dan terjatuh di tempat. Bahkan Putri Ming Yue, yang ingin membantu Lu Chen, tidak bisa mendekati masa lalu, dan hanya bisa melihat pisaunya dan menghela nafas. Lei Tingping Yue adalah jurus pertarungan kelompok, menyapu dengan satu pisau, tidak peduli musuh atau dirinya sendiri. Radius ratusan kaki ditutupi oleh pedang tersebut, jika berjalan dengan baik, Lu Chen tidak akan pernah memberikan lawannya waktu untuk bernapas. Setelah satu sapuan, serangan lain datang satu demi satu, dan penyisiran berlanjut. Meskipun tanah keterampilan tempur tingkat atas adalah teknik pedang yang tidak lengkap, kekuatannya tidak dapat dilawan oleh mereka yang hanya memiliki keterampilan tempur tingkat mendalam saja. Ketujuh orang-orang kuat bergabung untuk melawan, dan dengan kekuatan ketujuh orang tersebut, mereka berbagi kekuatan pedang Lu Chen bersama-sama untuk meredakan serangan Lu Chen. Pisau itu adalah petir lain Ping Yue, menyapu udara dengan tidak hati-hati. Kemudian, Putri Ming Yue melompat ke udara dan pergi membantu Lu Chen. Pada saat yang sama, serangan dari dua orang kuat lainnya juga terjadi, dengan pukulan dan pedang semuanya menimpa Lu Chen. Setelah satu putaran, Lu terluka parah, hanya menyisakan 4 pemain kuat. Pukulan lawan jelas merupakan pukulan dengan kekuatan penuh. Jika tubuh fisik Lu Chen tidak cukup kuat, setidaknya dia akan terkejut sampai mati, atau paling buruk diledakkan sampai mati. Jika tidak, pedang lawan akan membelah Lu Chen menjadi dua. Tingkat tirani tubuh fisik telah mencapai tingkat alam Yuan dan, bahkan melampaui alam Yuan dan tingkat pertama. Ini hanya menunjukkan bahwa fisik Lu Chen tubuh terlalu tirani. Fakta di hadapannya sulit dipercaya, tetapi harus dipercaya, karena tingkat tirani tubuh fisik di alam transformasi roh tingkat ke-6 masih jauh dari mencapai tingkat alam Yuan dan, alam macam apa kamu di Lu Chen, alam macam apa orang lain, secara teori, kamu tidak tahan terhadap pukulan dari orang lain sama sekali. Ketika seseorang memukulmu, Lu Chen, dengan 2 pukulan ganda, kamu hanya mendapat cedera serius. Jika kamu tidak kaget, kamu akan dihantui. Jika kamu, Lu Chen, pukul seseorang, kamu akan mati dengan 1 pukulan. Penampilan menyedihkan seperti itu mengejutkan semua orang. Lu Chen terluka parah, vitalitasnya hilang, dan energi aslinya habis setelah pertarungan yang panjang. Tubuhnya hampir jatuh, seolah-olah dia akan jatuh di saat berikutnya. Lu Chen tidak terlempar ke tanah, tetapi terhenti di udara, tetapi organ dalamnya hancur, dan darah terus-menerus dimuntahkan dari mulutnya, dan ada luka pisau yang dalam, aliran darah terus mengalir, dan dia bahkan hampir tidak bisa memegang pisaunya, dan pukulan itu memukul punggung Lu Chen dengan keras, membuat Lu Chen terbang ratusan kaki jauhnya. Lu Chen ditebas di bahunya oleh pedang, menembus 5 inci ke dalam dagingnya. Darah dan daging berterbangan di sekujur tubuhnya, dan dia terluka parah. Orang kuat itu ketakutan, tidak bisa mengelak, hanya bisa melawan, dan buru-buru meminta bantuan orang kuat lainnya, tapi sudah terlambat. Serangan orang kuat itu dihancurkan dengan 1 jari, dan dia sendiri juga diubah menjadi tenda berdarah oleh Yan Yang. Boom! Tolong! Yan Yang menunjuk ke kiri, menghadap pria kuat yang menyerang dari kiri, dan semangat juang mengunci pria kuat itu. Kemanapun ia pergi, ruang itu akan terbelah. Seperti jari kematian, merenggut kehidupan di dunia. Keempat pembangkit tenaga listrik setuju dan segera bertindak, semuanya bergegas menuju Lu Chen. Kurang dari span lebih besar dari dia mengerutkan kening, dan matanya yang indah penuh kebingungan.
Keempat orang kuat itu juga merasakan keanehan Lu Chen dan menyadari bahwa mereka telah ditipu, tetapi mereka sudah bergegas mendekati Lu Chen, dan sudah terlambat untuk melarikan diri, kurang dari span lebih besar dari Flame Yang Finger. Dengan satu tebasan, orang kuat yang bergegas ke depan terbelah dua di tempat. Guntur menghantam gunung. Lari. Tidak, dia memimpin kita untuk menyerang, kita tertipu. Dia mungkin memiliki obat ajaib penyembuhan, yang dapat pulih seketika. Itu terlalu mesum. Bagaimana nafasnya menjadi lebih kuat? Karena, aura Lu Chen tiba-tiba melonjak, menyapu kelesuan saat dia terluka, dan aura memandang rendah dunia kembali. Saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia tidak dapat berbicara lagi. Jika tidak, Raja Alkimia hebat tingkat ke-9 yang masih hidup ada di sini, mampu menekan para penjaga dan penjaga istana, dan dia akan dihabisi pada saat itu. Hanya dengan membunuh Lu Chen, kepanikan tentara dan penjaga terlarang dapat diredakan. Pangeran tertua berteriak mendesis dari istana, hampir gila. Anak itu tidak berdaya lagi untuk bertarung. Cepat bunuh dia, bunuh dia. Apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk menentang langit? Selama aku naik, orang-orang kuat itu akan takut, dan kamu akan aman. Kenapa tidak dibiarkan saja aku naik? Cederamu sudah sembuh, tapi energi sejatimu sudah banyak terkuras. Sekarang menelan pil untuk mengisinya kembali. Apakah masih ada waktu? Putri Mingyue membeku, menatap Lu Chen di langit, dan melihat bahwa luka Lu Chen sembuh dengan cepat terlihat dengan mata telanjang, sementara Lu Chen menelan banyak pil dengan cepat. Putri, jangan datang, mereka mungkin akan lari saat melihatmu datang untuk membantu. Putri Mingyue hendak melompat untuk bertarung berdampingan dengan Lu Chen, tapi dia tidak bisa mendengar transmisi suara Lu Chen. Orang kuat keempat berkata dengan sengit. Bunuh dia, dan kita akan punya jalan keluar. Kata orang kuat lainnya, dia sudah kelelahan, selama kita menyerang gelombang lain, dia pasti akan mati. Orang kuat lainnya mengangguk dan berkata, seorang pria kuat menarik napas dalam-dalam, menahan rasa paniknya, dan berkata kepada tiga orang lainnya. Jadi bagaimana dengan kekuatan tempur yang kuat? Bagaimana dengan tubuh tirani? Bagaimanapun, dia terluka parah dan tidak dapat menahan gelombang serangan gencar kami berikutnya. Kedua pembangkit tenaga listrik itu jatuh pada saat yang bersamaan. Di hadapan Raja Bendan, tidak ada yang bisa melarikan diri. Namun, suara yang agung bergema di seluruh dunia. Dua pria kuat lainnya begitu ketakutan sehingga mereka berbalik dan terbang dengan liar, hanya membenci orang tua mereka karena tidak memberi mereka sepasang sayap ekstra. Dengan kematian yang terakhir orang kuat, pertempuran berakhir, dan terjadi keheningan antara langit dan bumi. Orang kuat itu belum menyelesaikan kuda lumpurnya ketika jantungnya ditusuk oleh jari Lu Chen, menjerit, dan mati. Ah, jika kamu ingin membenci orang yang akan mati, apakah kamu masih manusia? Karena kamu ingin membunuh, cepat bunuh. Orang kuat itu tercekik, dan dia sangat terkejut sehingga dia tidak dapat berbicara, tetapi di dalam hatinya, ada puluhan ribu rumput dan lumpur kuda. Kamu, kata Lu Chen serius. Kamu hanya punya pendapatmu ketika kamu mati. Apa pendapatmu jika kamu belum mati? Orang kuat itu akan menangis, bukankah kamu berbicara omong kosong, apa yang bisa dikatakan orang mati? Mereka semua mati, Lu Chen berkata dengan serius. Karena, dari 8 orang, aku memenggal 7 kepalamu. Jika aku membiarkanmu pergi, jika tidak, 7 orang kuat yang mati akan keberatan. Orang kuat, hatinya dingin, dan dia hampir pipis. Mengapa saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyerah? Oleh karena itu, Lu Chen bertekad untuk bunuh semua bajingan ini, dan jangan biarkan siapapun pergi. Lu Chen membenci 8 orang kuat karena mengganggunya. Jika tidak, penjaga tua itu mungkin tidak akan mati. Hanya suara kejam Lu Chen yang merespons orang kuat. Maaf, Anda tidak memenuhi syarat untuk menyerah. Orang kuat itu begitu putus asa sehingga dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk melawan. Dia hanya gemetar ketakutan. Raja Alkimia Agung, aku menyerah. Namun, kecepatan melarikan diri dia adalah tidak berguna di depan langkah cahaya kekaisaran dari peringkat tengah peringkat langit. Melihat ini, orang kuat terakhir menjadi ketakutan dan melarikan diri dengan putus asa. Dengan satu jari, Lu Chen memanfaatkan kekuatan bengkuan miliknya, dan memanfaatkan kesempatan untuk memukul sekuat itu. Manusia berkeping-keping, dan dia langsung terjatuh. Namun, di depan jari Yan yang kelas atas, pukulan Beng San Sui Yue tidak ada gunanya. Orang kuat itu meraung putus asa, dan dengan seluruh kekuatannya, dia meninju Lu Chen. Aku bertarung denganmu.
Lu Chen maju selangkah, dan sosoknya berada 1 mil jauhnya, menghalangi jalan orang kuat. Kedua pria kuat itu melarikan diri secara terpisah, tetapi mereka selalu terlalu dekat dengan Lu Chen, dalam jangkauan pengejaran Yu Guangbu. Dalam sekejap, semua orang di sisi Ming Hao berlutut, secara langsung mempengaruhi ketiga pasukan tersebut. Setelah itu, Liancheng www.lcds.info, ratusan ribu orang di tempat kejadian terus berteriak, dan sorakan naik dan turun, bergema di langit. Raja Alkimia yang agung itu perkasa. Dengan Ming Hao yang memimpin, Xin Yue dan yang lainnya juga berteriak serempak, lalu berlutut. Raja Alkimia yang hebat itu perkasa. Melihat waktunya yang tepat, Ming Hao membuat pisaunya tepat waktu, dan menjadi orang pertama yang berlutut untuk menunjukkan rasa hormat. Raja Alkimia yang hebat itu perkasa. Dan provokasi inilah yang membuat ketiga pasukan ketakutan, membuat musuh menyerah, dan membuat rakyat jelata gemetar. Dengan kehadiran Lu Chen, ada segalanya. Pada saat ini, teriakan mematikan datang dari atas langit. Siapa lagi? Adikku terobsesi dengan kultivasi, dan pernah mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak mencapai alam tiangang dan tidak berbicara tentang pernikahan, dapatkah dia menjadi Lu Chen dan membuat pengecualian? Kakak tidak akan jatuh cinta padanya Lu Chen, iya. Terlalu rumit, baik kekaguman maupun kebencian, kegembiraan dan ketakutan, kegembiraan dan kebencian. Putri Ming Yue, berdiri di bawah Lu Chen, menatap Lu Chen dengan linglung, matanya. Saat dia bahagia, matanya menyapu adiknya, dan dia tidak bisa terkejut, wajahnya menjadi aneh. Raja Alkimia Agung peringkat 9. Enak bukan? Ming Hao merasa sangat beruntung. Jika bukan karena berkah tersembunyi, dia pergi ke kota Suangmu untuk mencari penawarnya. Bagaimana dia bisa mengenal Lu Chen? Saya melihat Lu Chen berdiri tinggi di langit, dengan jubah alkimia bermotif merah dan emas melayang, 3.000 rambut hitam beterbangan, memegang pisau besar, ekspresinya dingin dan perkasa, memandang dunia dengan jijik, seolah-olah dewa dari pedang turun, dan seolah-olah dewa alkimia telah lahir, mengabaikan segala sesuatu di dunia. Semua orang melihat ke langit tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mata mereka dipenuhi ketakutan, dan mereka sangat terkejut, karena Putri Ming Yue tidak dapat melakukan 1 lawan 8, paling banyak 1 lawan 4. Kekuatan tempur ini sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa menandinginya, dan pasti melampaui Master Binatang Putri Ming Yue. Meskipun ini bukan kekuatan tempur kelas atas, itu sudah merupakan level yang sangat tinggi dibandingkan dengan prajurit biasa. Kamu belum memenuhi syarat untuk bertarung melawan Raja Bendan, kurang dari, span lebih besar dari. Dengan ekspresi kosong di wajahnya, Lu Chen meraih tangan pangeran tertua, lalu mengayunkannya, dan melemparkan pangeran tertua keluar istana, beberapa mil jauhnya, sambil mengaum, pangeran tertua melemparkan tinjunya ke arah Lu Chen. Lu Chen, untunglah kamu menghancurkan pangeran ini, dan pangeran ini berkelahi denganmu. Yang tertua pangeran sangat terkejut hingga mulutnya terbuka, darah mengalir, dan dia sangat marah. Dia berbalik dan melihat bahwa Lu Chen telah berlari ke arahnya pada suatu saat, sebuah jari mengenai pedang panjang, dan membuat pedang panjang itu terbang, bentak. Pangeran tertua sangat marah, menghunus pedang panjangnya, menebas para algojo, lalu naik ke panggung sendiri, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, dan bersiap untuk memenggal kepala para algojo, 2 putri. Beraninya kamu tidak menaati perintahku. Semua mati. Para algojo begitu ketakutan hingga tidak berani bangun, dan tidak mau menuruti perintah pangeran tertua, sehingga mereka berlutut di tempat dan gemetar. Pangeran tertua sangat marah, menunjuk ke arah kedua putri, dan berteriak pada algojo yang berlutut, bangun dan potong mereka berdua. Kamu menyerah pada Lu Chen, kan? Baiklah, aku suruh kamu menyerah. Hanya ada satu orang yang tidak menyerah kepada Lu Chen, dan itu adalah orang idiot tanpa otak, dan juga orang gila tanpa hati nurani, dan itu adalah pangeran tertua. Oleh karena itu, yang kedua dan ketiga pangeran juga harus turun dan menyerah kepada Lu Chen, meskipun pangeran kedua dan ketiga tidak mau, tidak ada seorang pun yang berdiri di sana. Jika mereka tidak mengikuti tren, mereka akan menjadi jenis yang berbeda, bahkan mereka akan ditolak oleh bawahannya, dan nasib mereka akan sengsara, dalam dunia seni bela diri, yang kuat dihormati dan tidak akan pernah berubah. Mereka rela menyerah kepada yang kuat. Terlebih lagi, kekuatan bertarung Raja Alkimia muda ini begitu tinggi sehingga dia sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di dinasti Yongming. Siapa yang tidak berani berlutut? Meskipun Raja Alkimia hebat peringkat 9 ini masih muda,
alkimianya status tidak dapat dihapuskan. Di belakangnya ada kota alkimia yang tidak beralasan. Siapa yang tidak berani berlutut? Tidak mungkin, keempat pangeran keluarga semuanya telah berlutut, dan mereka bukan tokoh besar, tidak berani berlutut. Itu adalah senjata roh yang relatif istimewa, pedangnya tidak bersuara, dan dapat menghancurkan esensi sejati tubuh. Sebuah pedang menusuk tanpa suara, menusuk dari punggung pangeran tertua dan menusuk dadanya, beberapa mil jauhnya, pangeran tertua menghentikan momentumnya, nyaris tidak berdiri diam, dan hendak berteriak pada Lu Chen, karena Raja Mingze lebih memilih mati daripada putranya sendiri. Lu Chen memenuhi keinginan terakhir Raja Mingze dan menguatkan sang pangeran. Sebelum meninggal, Raja Mingze berkata, "Anakku akan membunuhku, tetapi aku tidak akan membunuh anakku." Alasan mengapa Lu Chen tidak membunuh pangeran tertua adalah karena raja perkataan Mingze. Pangeran tertua ada di depan Lu Chen, seperti anak kecil. Dia bisa menggoyang dan menggoyang dengan santai, tanpa usaha apapun sama sekali. "Ming Hao, kamu sangat hina, beraninya kamu menyerang dan membunuhku." Selama Lu Chen ada di sini, mereka tidak punya cara untuk mengendalikan pasukannya. Pasukan mereka masih di bawah keagungan Lu Chen, berlutut dengan satu kaki, gemetar. Tetapi bagaimana melanjutkannya? Satu saingan sudah mati, dan masih ada dua saingan. Pertarungan memperebutkan takhta harus terus berlanjut. Pangeran kedua dan pangeran ketiga sangat gugup. Pangeran tertua sudah mati, siapa yang akan naik takhta? Hanya Putri Mingyue yang memandangi tubuh pangeran tertua, tertekan dan tidak bahagia, dengan air mata berlinang. Kematian pangeran tertua adalah kesalahannya sendiri, dan tidak ada yang bersimpati padanya, bahkan ada yang bahagia. Tentang hal itu, bagaimanapun, pedang Ming Hao menembus titik vital dan membunuhnya. Jika dia tidak segera mati, dia dianggap sangat sakti. Mata pangeran tertua hampir pecah, dan dia meraung sekuat tenaga. Dia tidak bisa bernapas terakhirnya dan mati. "Ming Hao, ada orang yang mencurigakan di belakangmu. Meskipun aku seorang hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Bagaimanapun, dia tidak melakukannya. "Aku tidak berniat membunuh pangeran tertua, itu sudah cukup untuk menjadi layak bagi Raja Mingze yang sudah mati, lupakan saja. Ini urusan keluarga kerajaan, dan dia tidak repot-repot menyusup ke dalamnya." Bahkan Lu Chen, yang ingin memperbesar hidup sang pangeran, tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan jika Ming Hao membunuh saudaranya, itu dianggap sebagai balas dendam ayahnya, memberantas pencuri demi negara, membunuh kerabat dengan benar, orang lain benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Pangeran tertua terkenal karena pengkhianatannya, ayah dan rajanya, dan memang semua orang bisa dihukum. Apa yang dikatakan Ming Hao benar dan beralasan. Ratusan ribu orang di tempat kejadian terdiam. Ming Hao pertama-tama menjawab dengan suara rendah, lalu berbicara dengan marah. "Pangeran tertua membunuh ayah dan rajanya, merugikan negara, dan semua orang bisa menjadi dihukum. Saya, Ming Hao, membalaskan dendam ayah saya, melenyapkan pencuri demi negara, dan membunuh kerabat dengan benar. Siapapun yang tidak puas dengan saya, pukul saja saya. Kamu dan aku sama-sama berada di alam transformasi roh tingkat 9, dan kekuatan tempur kita serupa. Kita telah bertarung berkali-kali, namun tidak ada pemenangnya. Mengapa repot-repot berkelahi?" Pangeran tertua menoleh dan melihat wajah Ming Hao. Dia tidak bisa menahan untuk tidak mengumpat dalam kemarahan. "Kamu bajingan, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat melawanku dengan cara yang sama, berduel dan menyerang di belakangmu. Bukankah kamu ingin malu?" Sebab, yang membunuh pangeran tertua tak lain adalah pangeran keempat Ming Hao. Perubahan mendadak ini menyebabkan ratusan ribu orang berdiri di sana karena tidak percaya. Lu Chen merasa bahwa meskipun dia tidak ingin membantu Ming Hao, dia tidak punya pilihan. Kurang dari span lebih besar dari Lu Chen terdiam terlalu lama, dan akhirnya dia berbicara, yang membuat Ming Hao sangat gembira. "Jika Anda adalah raja, bagaimana Anda akan memperlakukan mereka?" Dari sudut pandang orang lain, langkah Ming Hao bukannya tidak masuk akal, dan Raja Alkimia Agung peringkat 9 Pil City seharusnya menerima kesopanan seperti itu. Ya, dan Cheng, berkeliaran di antara dunia sekuler dan dunia luar, dunia kuat seperti awan, mengabaikan semua negara sekuler. Ming Hao dengan cepat jatuh ke tanah, tubuhnya sangat rendah, dan dia melakukannya pekerjaan yang bagus di permukaan, yang membuat orang berpikir bahwa dia menghormati Raja Alkimia yang hebat dan takut pada kota Alkimia. "Tolong beri saya instruksi dari Raja Alkimia Agung peringkat 9. Ming Hao. Terlebih lagi, dia masih memiliki janji kepada Bai Ningsuang, yang harus dipenuhi oleh Fu Ming Hao sebagai raja.
Karena, tidak ada pangeran kelima yang tidak melihat sekeliling, pangeran kedua dan pangeran ketiga tidaklah sama, keduanya adalah orang yang kejam, dibandingkan dengan Ming Hao. Saya khawatir mereka tidak kalah. Dari sudut pandang lain, dari segi pandang, Ming Hao juga cocok menjadi raja suatu negara. Di dunia di mana yang kuat dihormati, bagaimana bisa seorang bodhisattva menjadi penguasa negara yang memiliki hati? Namun, mereka yang ingin mencapai hal-hal besar mungkin memiliki alasan tertentu untuk tidak terpaku pada detail kecil. Jika kamu menghapuskan pangeran tertua dan menjadikannya tahanan rumah, itu dan 39, lebih baik daripada membunuh saudaramu. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah Ming Hao, dan melihat panas yang menyengat di mata Ming Hao. Ekspresi kompleks muncul di wajahnya, akan lebih menyenangkan lagi jika identitas Raja Alkimia Agung peringkat 9 masih berguna di luar dunia. Jubah alkimia benar-benar kuat, dan perjalanan ke kota alkimia tidak sia-sia. Melihat ratusan ribu pasukan, masih berlutut di salah satu berlutut, menunggunya berbicara sendirian, dia dipenuhi dengan emosi, aku hampir kencing mendesak. Oke. Namun, Lu Chen tidak berbicara lama. Mungkinkah dia tidak terburu-buru? Dia merindukan takhta, dan berharap dengan perintah Lu Chen, ketiga pasukan akan mendukungnya. Ming Hao meletakkan mayat pangeran tertua, dan menatap Lu Chen, matanya penuh kerinduan dan antisipasi. Ini adalah suara batin yang umum dari kedua pangeran. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia melirik pangeran kedua dan pangeran ketiga. Dia tidak ingin membantu Ming Hao berdiri, tapi melihat Ming Hao terus membunuh saudaranya. KM mana harus pergi jika dia tidak berjanji kepada semua orang untuk menghadiri upacara penobatan Ming Hao dan membantu Ming Hao mengamankan takhta. Lu Chen mungkin sudah pergi, energi spiritual tidak mencukupi membuatnya sulit untuk berkultivasi. Apa jadinya jika tidak berlama-lama saja? Di hari-hari berikutnya, Lu Chen hanya bermain-main, adapun pangeran tertua, dia berakhir sengsara dan meninggal dalam keadaan gelisah kematian. Dia diperintahkan oleh Ming Hao untuk bunuh diri selama 7 hari sebagai bentuk rasa hormat. Setelah itu, Ming Hao akan memilih hari lain untuk naik tahta. Ming Hao mengadakan pemakaman kenegaraan, dan membiarkan Raja Mingze menjadi terkubur dalam damai. Zhu Feichen meminum setetes cairan esensi spiritual Lu Chen, dan seketika menjadi hidup dan sehat, dan semua luka disembuhkan. Lu Chen melepas jubah alkimia dan kembali ke Suantian Bizong bersama Zhu Feichen, di bawah bujukan, tipu daya, dan ancaman Lu Chen. Ketiga pasukan mendukung Ming Hao, dan pertempuran memperebutkan tahta berakhir. Dalam sekejap, istana kerajaan berteriak keras, menyebar ke seluruh ibu kota. Raja Ming Hao, pangeran kedua dan pangeran ketiga melihat bahwa situasi secara keseluruhan telah beres, jadi mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Xin Yue mengambil kesempatan itu untuk berteriak, diikuti oleh yang lain, dan akhirnya ketiganya semua tentara berteriak seperti ini. Raja Ming Hao, atas nama Dan Cheng, Raja Bendan menyarankan agar Ming Hao naik tahta, mengakhiri perebutan tahta, dan selamatkan rakyat dinasti Yongming dari kekacauan dan pulihkan perdamaian. Lu Chen membawa Dan Cheng keluar, berpura-pura memaksa, dan terkejut saat melihat mayat orang yang tak terhitung jumlahnya, seolah dia terkejut bahwa Dan Cheng peduli pada dinasti Yongming. Ming Hao bangkit, berdiri tegak, dan bersumpah dengan sungguh-sungguh. Aku, Ming Hao, bersumpah demi langit, apa yang baru saja aku katakan adalah kata-kata dari hati Ming Hao. Jika ada setengah kebohongan pun, langit akan disambar petir. Kata Lu Chen, saya harap kamu ingat apa yang aku katakan hari ini. Ming Hao mengatakan demikian. Mereka berbeda dengan kakak laki-laki raja. Saya tidak punya dendam terhadap saya. Saya tidak akan menganiaya mereka. Saya akan memberi mereka pejabat dan tanah, dan menikmati kemuliaan dan kekayaan selama sisa hidup mereka. Dalam hal ini, bahkan jika dia mengingkari janjinya kepada Bai Ningsuang, dia tidak akan peduli dengan perairan keluarga kerajaan yang bermasalah. Perhentian pertama pastilah Pil City. Dia kehabisan pil energi spiritual dan sangat perlu membeli batu spiritual, pembuluh energi roh yang lebih kecil pun dapat diterima. Selama periode waktu ini, meskipun dia main-main, Lu Chen tidak main-main. Dia masih berjalan berkeliling untuk melihat inti vena di manik yang kacau itu. Dapatkah Anda membantunya menemukan pembuluh darah energi spiritual yang kecil? Aura Suantian Fenzong sangat tinggi, seharusnya ada banyak aura di luar, tidak peduli seberapa buruknya. Tidak apa-apa untuk berkeliaran di luar sekte Suantian, dia bertanya-tanya. Alam saat ini tidak cukup bagi Suantian Fenzong untuk memasuki sekte tersebut, dan masternya tidak dapat ditemukan.
jadi haruskah dia meminta Zhu Feichen membantunya berjalan melalui pintu belakang? Perhentian kedua adalah Sekte Xuantian di luar dunia. Menurut Zhu Feichen, aura Sekte Xuantian adalah 10.000 kali lipat dari Sekte Xuantian lainnya. Saya mohon pada putri untuk menunjukkan belas kasihan. Jika aku menyalahkannya, apakah kamu sanggup membayarnya? Kata penjaga itu, saya belum menerima hadiah pangeran keempat memesan, jadi saya hanya bisa terus menjaga mayatnya. Saya tidak bisa membiarkan siapapun mengambil mayatnya, kalau tidak saya tidak akan bersalah. Aku berharap sang putri mau memaafkanku. Putri Mingyue menangis dan berkata, sudah 7 hari, dan waktu hukuman kakak telah berlalu, kamu harus melepaskan kakak dan biarkan aku ambil jenazahnya untuk kakak laki-lakinya. Seorang penjaga berlutut di samping sang putri, membujuk dia dengan wajah pahit. Putri, silakan kembali, jangan mempersulit saya untuk menunggu. Ada banyak suara diskusi di antara kerumunan, yang membuat Lu Chen secara kasar memahami apa yang sedang terjadi. Ini menunjukkan bahwa sang putri sangat baik hati. Dia selalu mengira bahwa pangeran tertua adalah kakaknya. Meskipun hidupnya sangat buruk, dia tetap berharap untuk beristirahat dengan damai setelah kematian. Sebenarnya sang putri tidak harus seperti ini. Pangeran tertua membunuh ayah dan rajanya serta merugikan negara. Dia pantas dibunuh. Mengapa dia harus mengumpulkan mayatnya? Sang putri memiliki hati yang baik. Sudah beberapa jam ia menangis demi mengambil jenazah pangeran tertua. Gadis itu adalah Putri Mingyue, dan matanya hampir bengkak karena menangis. Lu Chen berpikir untuk sesaat, lalu melewati kerumunan dan sampai ke tengah alun-alun, di mana dia melihat tubuh pangeran tertua tergantung di bingkai kayu, dijaga di kedua sisi, dan seorang gadis berjubah Phoenix berlutut di bawah tubuh, menangis dengan getir. Tiba-tiba, tangisan yang akrab terdengar di telinga Lu Chen. Perebutan kekuasaan dan keuntungan di istana kerajaan begitu kejam. Jika pangeran tertua mengambil posisi, lebih banyak orang mungkin mati. Beberapa orang kepercayaan pangeran tertua, termasuk Tai Shizhou. Semuanya tewas dalam perebutan tahta. Faktanya, tidak ada yang mengambil jenazah pangeran tertua, dan pangeran tertua telah pergi. Belum lagi urat roh halus, bahkan urat roh limbah pun tidak ditemukan. Kurang dari span lebih besar dari melewati alun-alun di tengah ibu kota, ada seorang kerumunan orang, dan tak terhitung banyaknya orang berkumpul di sini untuk menyaksikan mayat-mayat yang dipajang. Lu Chen, yang kembali dengan tangan kosong, kembali ke ibu kota kekaisaran dalam suasana hati yang tertekan. Orang biasa mungkin tidak mengenal Lu Chen, tetapi para penjaga ini berasal dari tentara terlarang dan telah berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan tahta, jadi mereka secara alami mengenali Lu Chen. Saudara Wang memperlakukanmu dengan buruk selama hidupnya, bukankah kamu membencinya? Sebuah kekuatan jari menghempaskan tanah ke dalam lubang yang dalam, bom. Lu Chen maju selangkah, berjongkok, mengulurkan jari, dan dengan ringan menyentuh tanah. Ketika seseorang meninggal, kebencian lenyap, dan semua keluhan serta keluh kesah hilang begitu saja. Putri Mingyue berkata. Lu Chen memandang Putri Mingyue dengan mata merah dan berkata, Putri, biarkan aku melakukan pekerjaan kasar ini untukmu. Putri Mingyue terbang ke gunung besar di luar kota, ditemukan tempat yang sepi, lalu meletakkan jenazah pangeran tertua, dan bersiap menggali lubang. Untungnya, para jenderal yang menjaga kota tidak bodoh. Mereka mengetahui dari jauh bahwa orang yang menjaga langit adalah Putri Mingyue dan Lu Chen, jadi mereka segera memberitahu mereka untuk melarang menembakkan panah. Bagaimanapun, terbang dilarang di dalam ibu kota kekaisaran, dan tentara yang menjaga kota memiliki panah spiritual untuk bertahan dari udara. Jika mereka secara tidak sengaja melukai sang putri, itu akan merepotkan. Lu Chen buru-buru mengikutinya, karena takut sesuatu akan terjadi pada Putri Mingyue. Putri Mingyue mengambil jenazah pangeran tertua tubuhnya, melayang ke udara, dan langsung menuju ke luar kota. Para penjaga menurunkan jenazah pangeran tertua dari tiang gantungan dan pergi. Apa identitas Lu Chen? Apalagi dia tidak mampu menyinggung. Bahkan Ming Hao pun tidak boleh melakukannya. Penjaga di kepalanya penurut, beraninya dia bilang tidak. Ya. Kepala penjaga memasang wajah pahit, dan sebelum dia melanjutkan, dia disela oleh Lu Chen. Kembalilah dan beritahu Ming Hao bahwa aku melepaskan mayatnya, dan dia ingin menyalahkannya, jadi biarkan dia menemukanku. Tetapi, Putri Mingyue baik hati, dia hampir buta karena menangis, biarkan dia mengambil jenazah untuk pangeran tertua. Para penjaga berkata dengan hormat, saya sudah menunggu untuk bertemu dengan Raja Alkimia Agung. Lu Chen menghela napas,
lalu berjalan keluar kerumunan dan berjalan mendekat. Yang mati sudah pergi, begitu pula yang hidup. Putri bermartabat dari dinasti Yongming memiliki status terkemuka dan status yang sangat tinggi, jadi dia tidak boleh keluar dan mengambil mayatnya di depan umum. Putri Mingyue tidak melakukan apapun kecuali menangis, dan dia tidak mengutuk para penjaga. Tidur saja lenganmu, saya ingin tidur sekarang. Kamu sebaiknya tidur malam yang nyenyak, dan ketika bangun, musim akan berganti. Latihan, 7 hari 7 malam. Berapa lama kamu belum tidur? Lu Chen, aku sangat lelah. Lu Chen menjawab, bisa. Putri Mingyue bertanya pelan, bisakah kamu tidak memanggilku putri? Namun, Putri Mingyue tidak meninggalkan pelukan Lu Chen, melainkan memeluknya. Lagi pula Lu Chen erat-erat, satu generasi pangeran, beristirahatlah dengan damai. Kapan kamu sudah dewasa, siapa lagi yang berani menindas dinasti Yongming? Setelah Putri Mingyue tumbuh dewasa, dia akan menjadi eksistensi yang sangat mengagumkan. Pantas saja Putri Mingyue bisa menjadi master binatang buas. Qilin adalah binatang purba dan raja binatang buas di dunia. Arteri bela diri Qilin sangat langka, dan berada di peringkat kedua dalam daftar peringkat Tian, 5 tingkat lebih tinggi dari arteri bela diri Waner, termasuk dalam arteri bela diri tingkat atas, seekor unicorn giok. Arteri bela diri yang menghubungkan vena ternyata tidak apa-apa jika tidak memeriksanya, tetapi Anda akan terkejut jika memeriksanya. Tiba-tiba, Lu Chen merasakan denyut nadi Putri Mingyue berbeda, jadi dia terus memantau denyut nadi Putri Mingyue. Lu Chen segera memberikan denyut nadi pada Putri Mingyue, dan menemukan bahwa Putri Mingyue sangat lelah dan jiwanya sangat tidak stabil. Hal itu mungkin disebabkan oleh kesedihan yang berlebihan. Tidak ada yang serius mengenai hal itu. Jika dia menambahkan sedikit vitalitas, dia akan pulih seperti sebelumnya, dan Putri Mingyue memang sangat sedih, wajahnya yang cantik pucat, tubuh dan pikirannya lelah, dan dia kesurupan. Dia tidak bisa berdiri diam, dan dia jatuh ke pelukan Lu Chen dan pingsan. Lu Chen membantu Putri Mingyue berdiri, menatap wajahnya yang kuyu, dan memikirkan dia kehilangan ayah dan saudara laki-lakinya selama periode ini. He tidak bisa menahan rasa kasihan di hatinya. Putri, jangan bersikaplah terlalu sopan. Kembalilah dan istirahatlah yang baik. Putri Mingyue menyapa Lu Chen dengan berkah. Terima kasih. Lu Chen mengisi lubang tersebut dan menumpuknya ke dalam kuburan. Dia menemukan batu lain, memotongnya menjadi prasasti, memasukkannya di depan makam, dan mengukir nama serta informasi pangeran tertua. Lu Chen memeluk Mingyue yang sedang tidur, berdiri seperti ini, sampai akhir. Kasihan anak, bisa dibayangkan Mingyue capek banget, karena Mingyue benar-benar tertidur dalam pelukannya, dan tertidur sambil berdiri, langsung tidur. Bahkan, dia hampir menyelesaikan pelatihan, dan dia hanya tinggal selangkah lagi, untuk mengerahkan kekuatannya. Aneh masalahnya dia hampir berlatih meragukan hidupnya, dan dia belum melatih jari ketiga, pedang menunjukkan, kekuatannya mengerikan. Jari ketiga Yanyang yang disebut Jianzi Kaisan, tidak lagi menggunakan satu jari untuk menyerang, melainkan dua, membentuk jari pedang. Jika kamu ingin menjadi lebih mesum, kamu harus berlatih jari ketiga Yanyang. Namun, dia merasa bahwa itu belum cukup. Keterampilan tempur tingkat atas seperti ini, ditambah dengan seni bela diri ganda miliknya, seharusnya menjadi lebih kuat dan tidak normal. Yan yang menunjukkan bahwa tidak ada masalah sama sekali, itu sangat kuat, tak terkalahkan di level yang sama, dan dapat membunuh yang kuat di alam Yuan dan tingkat pertama. Saat ini dia memiliki dua kekurangan. Satu adalah jari Yanyang, dan yang lainnya adalah pisau Xiaoguang. Jika Anda tidak meningkatkan kekuatan tempur Anda bagaimana kamu bisa berkeliaran di luar dunia? Setelah pergi ke Siwai, diperkirakan ritme orang kuat Yuan dan berjalan di mana-mana. Mengapa tidak memikirkannya? Bagaimana cara meningkatkannya kekuatan tempur? Selama kurun waktu ini, Lu Chen terlalu malas untuk berkultivasi. Auranya tidak cukup, sehingga ia terlalu malas untuk berkultivasi. Setelah pergi menuruni gunung, Mingyue tidak kembali ke istana, tetapi pergi bersama Lu Chen ke Suantian Bizong, kembali ke puncak utama, dan masih tinggal di gua di sebelah Lu Chen untuk berlatih. Mingyue tidak memaksanya, dia memberi penghormatan kepada pangeran tertua, dan turun gunung bersama Lu Chen. Kalau begitu, mari kita turunkan gunung. Selalu lakukan hal-hal luar biasa. Lu Chen sangat bingung. Mingyue dan Bai Ningxuang sangat konsisten dalam beberapa hal. Lu Chen menatap dua puncak di dada Mingyue. Diam-diam menelan ludah,
dan mengucapkan 3 kata dengan tegas, aku tidak mengantuk. Kata Ming Yue, untuk sesaat, Lu Chen bingung. Pertukaran peran, Ming Yue tiba-tiba membuka tangannya, memberi orang perasaan tidak menolak untuk kembali. Ayo bertukar peran. Sangat disayangkan bahwa rasa lelah di wajah tidak bisa dihilangkan, dan Ming Yue sudah melihatnya. Lu Chen memaksakan dirinya untuk berusaha sekuat tenaga menyembunyikan rasa lelahnya, mengatakan bahwa dia tidak bisa mengatakan bahwa dia lelah di depan para gadis. Ini masalah sepele, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Terima kasih. Ming Yue bangun, dan Lu Chen berbaring dengan lelah. Dia mencari siang dan malam di lautan kenangan rune kuno sebelum dia menemukan 8 rune berbeda dari sistem cahaya. Ini adalah rune yang sangat istimewa dan sangat langka, rune sistem cahaya. Lu Chen menamparkan kepalanya, dan akhirnya mengetahui rune apa yang dapat memberkati pedang Xia Guang, cahaya. Maka makna mendalam saya adalah, tidak ada cahaya, yang ada hanya cahaya, dan cahaya adalah cahaya. Xia Guang, itu hanyalah cahaya cemerlang, tidak ada jenis rune seperti itu, namun, tidak ada yang namanya rune sistem Xia, pisau Xia Guang, pisau itu membuat Xia Guang bersinar, mungkinkah itu ada hubungannya dengan Xia Guang? Untuk masalah ini, Lu Chen telah berpikir keras sejak zaman Gunung Feixia, dan dia masih tidak dapat menemukan jawabannya, pisau Xia Guang, bisakah ia menerima berkah dari rantai rune? Lu Chen mencoba menambahkan rantai rune tipe emas ke pisau Xia Guang, dan bahkan menambahkan rantai rune tipe guntur berdasarkan tema Guntur 2, tetapi semuanya berakhir dalam kegagalan, pisau Xia Guang tidak memiliki berkah apapun, jadi secara relatif, itu lemah. Teknik pisau Lu Chen jari memiliki seperangkat rantai rune sistem Qi, yang secara khusus memberkati jari Yanyang, sehingga kekuatan jari Yanyang sangat kuat. Tentu saja tidak ada masalah dengan teknik pisaunya, tapi pisau Xia Guang lah masalahnya. Tetapi situasi sebenarnya adalah kekuatan Thunderbolt 2 jauh lebih rendah daripada jari Yanyang, jadi tidak bisa dibenarkan, teknik pedang ini sama dengan jari Yanyang. Keduanya merupakan keterampilan tempur tingkat atas di permukaan tanah, dan merupakan keterampilan tempur senjata. Dengan senjata spiritual tambahan sebelumnya, kekuatannya seharusnya sedikit lebih besar dari jari Yanyang, dan itu masuk akal. Bentuk guntur keempat adalah teknik pedang yang tidak lengkap, dan hanya 2 bentuk pertama yang dapat dipraktikkan. Lu Chen hanya menyebutnya bentuk guntur kedua, itu akan terlalu lemah, dan akan membutuhkan banyak usaha untuk membunuh level pertama biasa orang kuat alam Yuandan, jika Anda menggunakan Thunderbolt 2. Jika Lu Chen menggunakan Zantian, kekuatan pedang Xia Guang secara alami tidak disebutkan, dan pembangkit tenaga listrik alam Yuandan tingkat kedua akan disebutkan, dicincang dengan santai. Bagi pejuang lain, kekuatan Lingbing sangat luar biasa, bahkan melompati katak untuk membunuh orang. Tentu saja, level super tidak sesat Lu Chen, kekuatan ini relatif terhadap Lu Chen. Terus terang, itu adalah tidak cukup kuat. Adapun pedang Xia Guang, meskipun merupakan senjata spiritual, ia memiliki banyak kekurangan. Apa sebenarnya yang salah? Dia tidak tahu, kepalanya semakin besar. Putri Ming Yue menggelengkan kepalanya, menatap Lu Chen dan berkata, dan kekuatan tempurmu jelas bagi semua orang. Anda adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 dari dinasti Yongming jika Anda sendirian membunuh 8 ahli alam Yuandan. Tidak, monsterku belum maju, ini baru di awal level keempat, jadi aku tidak yakin bagaimana menghadapi jenderal itu. Kamu adalah master binatang buas, yang terkuat, dari dinasti Yongming. Kali ini, Kekaisaran Ruofeng mengirim seorang jenderal, yang merupakan seorang seniman bela diri yang sangat kuat, tetapi Wang Di tidak memiliki orang yang kuat di sisinya, jadi tidak aman. Dia memegang 3 pasukan di tangannya, dan pasukan Xin Yue menjaga perbatasan, bagaimana mungkin tidak mungkin. Dia benar-benar tidak bisa menahannya. Adikmu saudaraku, untuk mengamankan takhta, sungguh terampil. Kamu berani memukul kepalaku. Aku tahu kamu tidak, tanda pagar 39, tidak suka memakai jubah alkimia, tapi Wang Di memberitahuku bahwa situasinya tidak berjalan baik, jadi aku harus meminta bantuanmu dalam hal ini. Kata Ming Yue, jadi, saudara Wang membutuhkanmu untuk mengenakan jubah kerajaan dan duduk di singgasana. Lu Chen menegaskan demikian. Kekaisaran Ruofeng selalu mempunyai niat untuk mengendalikan negara kita. Mereka mengirim orang ke sini, mungkin untuk tujuan yang tidak ada gunanya. Kata Ming Yue, adikku naik takhta, semua negara mengirim utusan untuk menyaksikan upacara tersebut, bahkan Kekaisaran Ruofeng juga datang. Dia pikir itu sedang melalui proses, mengawasi upacara secara acak,
lalu pergi. Lu Chen adalah seorang sedikit bingung. Ming Hao mendapat dukungan dari tentara dan situasi keseluruhan terkendali. Jadi mengapa dia harus duduk di kota? Duduk. Ternyata upacara penobatan Ming Hao ada di sini, dan Ming Yue meminta Lu Chen untuk pergi menonton upacaranya, agar dia bisa duduk di kota. Sebelum menemukan jalan, Ming Yue mengetuk pintu. Selama berhari-hari, Lu Chen memikirkan satu hal, bagaimana mendapatkan yang terakhir Light Rune, adapun rune khusus dari rangkaian cahaya, kegelapan, ilusi, dan jiwa, bahkan lebih sedikit lagi. Beberapa rangkaian rune hilang sebagian besar, dan bahkan serangkaian rantai rune dengan makna mendalam tidak dapat dirangkai, tetapi rune alami angin, hujan, guntur, kilat, salju, embun beku, awan, del, jauh lebih jarang dan tidak lengkap. Meskipun ingatan kumpulan rune kuno ini lengkap, ini didasarkan pada 5 rune elemen, seperti emas, kayu, air, api, dan tanah. Tetapi saya tidak dapat menemukan rune cahaya tidak peduli seberapa keras saya mencari, sepertinya itu tidak ada dalam ingatan kumpulan rune kuno ini. Lu Chen mendapat firasat bahwa mengenakan jubah alkimia tidak hanya tidak mampu menahan pihak lain, tetapi juga akan menyebabkan masalah yang lebih besar. Oke, pakai saja, dan penuhi saja kebutuhanmu.